Iya Pak. Sini juga diam. Oh iya. Saya Rio atur gimana saya ikut aja Mario. Saya Rumah saya Pak deket situ. Saya pengen takut Apa saya Rio. tadi? Iya aman Rio, kebakaran aman Rio. Aman Pak, Iya, di lurah ini. Rio doain terus aman Rio. Saya udah deg-degan Pak. Pak Camat. Kapolsek. Dampingin sama dan Kami ya. Pak Camat. Pak Camat tapi Pak Camat. Bulu-bulu Pak Camat juga. Sana sana Pak Camat. Oke. Sini, kamera sini kamera. Sip, satu. Dulu Mas. Ya Pak Wali, update kebakaran yang menyebabkan 10 orang meninggal ini seperti apa Pak, dan tindakan dari pihak wali kota sendiri apa yang akan dilakukan Pak? Tentunya pertama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena baru kali ini terjadi kebakaran sampai menelan korban 10 jiwa. Tentunya sebagai pemerintah kota, saya Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Gubernur sangat berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya, menjadi pelajaran buat kita. Kebakaran terjadi tadi subuh jam 4.20, ada 4 petak kontrakan, ukurannya kurang lebih 3 meter kali 8. Orang yang paling ujung, petakan paling ujung, kebetulan jalannya buntu, jadi tidak bisa menyelamatkan diri. Tapi yang di sebelah luarnya ini, yang berdiri ini, bisa menyelamatkan diri. Berarti sumber api dari sana mungkin. Tentunya kita sangat prihatin sekali. Kurang lebih ada 5 kakak, 15 jiwa, yang meninggal 10 jiwa. Pak Wali, penyebab dari kebakaran sendiri udah diketahui atau belum? Sementara dari pihak kepolisian harus pendek korsleting. Nanti sedang dilakukan penyidikan. Untuk jenazah sendiri, tindak lanjut dari pihak wali kota apa? Jenazah di RSCM nanti kita akan urus seluruhnya sampai ke pemakaman. Himbauan Pak. Himbauan tentunya ini contoh pelajaran yang kurang baik untuk warga kita semua. Ya, kalau kita lihat kan kabelnya loh, saya kira sudah standar ya. Dari buka tuh serabut, bukan kabel yang baja. Tentunya ini menjadi perhatian. Berkali-kali saya ingatkan jajaran kelurahan, kecamatan berikan sosialisasi, damkar agar memperhatikan arus pendek atau sambungan instalasi listrik. Karena selalu di Jakarta Timur kejadian kebakaran dari arus listrik, arus pendek ataupun cas handphone. Gitu aja. Sip, thank you Pak Wali. Panjang Pak ya Pak. Iya, Siap Pak Wali. kayak di open di sini ya. Oke, aku aja tadi pagi di sini ya. Ini orang ada yang meninggal. Iya. Yuk. Izin ngambil gambar dulu Pak. Ya. Motor minggu ini. Baik Detikers, inilah kondisi terakhir yang bisa kami tunjukkan terhadap sejumlah rumah petakan yang ada di kawasan Jakarta Timur, bahwa memang ada 4 blok atau 4 petak yang mengalami kebakaran di kawasan ini. Setidaknya kejadian tersebut terjadi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan lokasi di mana titik kebakarannya, ini kira-kira di kawasan Jalan Pisangan Baru 3 RT 06 RW 10 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman. Korban jiwa dari kebakaran yang terjadi pada subuh hari tadi total semuanya adalah 10 orang dinyatakan meninggal dunia, dan kurang lebih kerugian yang dialami oleh kebakaran ini atau akibat kebakaran ini senilai 800 juta rupiah. Untuk sementara terkait dengan potensi penyebab dari kebakaran, memang tadi kalau kita sudah berbicara dengan Bapak Wali Kota Jakarta Timur sendiri menyatakan bahwa kurang lebih
ini terjadi akibat adanya korsleting listrik. Ini untuk dugaan sementara, namun olah TKP masih terus dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Timur dan masih akan dilakukan sampai ditemukannya alasan tepat apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Namun lagi-lagi dugaan sementara adalah akibat korsleting listrik. Kalau tadi di awal pada live kita, Detikers juga sudah menyimak keterangan secara langsung dari Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Anwar begitu, dan kita coba lihat kondisi petak yang terdekat dari pintu keluar di kawasan atau lokasi kebakaran ini. Ada sejumlah hewan yang kemudian ikut terbakar. Memang ini sudah tidak bisa diselamatkan karena kondisinya begitu cepat, kebakaran begitu cepat terjadi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat subuh hari tadi atau pagi hari tadi. Hingga saat ini puing-puing masih terus dibiarkan seperti ini sampai nanti olah TKP selesai dilakukan, dan untuk sementara korban jiwa yang saat ini diarahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Baik, karena memang lokasi ini harus disterilkan, kami harus keluar terlebih dahulu, Detikers. Dan kira-kira seperti ini penampakan dari titik pintu keluar, dan memang ini kondisinya sangat sempit, sehingga memang jika baik, mungkin kalau kami coba untuk masuk kembali, bahwa korban jiwa yang ada di rumah petak ini yang tidak sempat menyelamatkan diri berada di titik paling ujung. Kira-kira ini Detikers, bahwa kondisinya memang ini paling sudut, dan ketika berdasarkan keterangan dari Wali Kota Anwar Jakarta Timur, bahwa ke sejumlah korban tersebut tidak bisa menyelamatkan diri karena memang berada di sudut rumah petak atau petak paling pertama dari kawasan ini atau lokasi kebakaran ini. Di sini, dan memang kalau kita lihat ini sudah posisinya adalah mentok rumah warga di sebelahnya. Dan ini adalah titik api atau sumber api. Diduga kebakaran tersebut berawal dari petak paling pertama ini. Jadi kurang lebih seperti ini kondisi puing-puing kebakaran yang ada di wilayah Pisangan Baru 3, Jakarta Timur. Hingga saat ini memang bau bakar atau bau kebakaran yang ada di lokasi ini masih cukup pekat begitu terasa di indera penciuman kami, karena memang lagi-lagi bahwa kejadian ini baru terjadi beberapa jam yang lalu. Kalau kita lihat ini sejumlah kendaraan diduga masih tidak dapat diselamatkan begitu. Kami harus keluar. Iya, soal ini yang tadi aku wawancara itu sampai tadi sendiri aja dari sini boleh apa? Iya, di luar ini aja. Iya. Di luar pas selesai. Baik.
jam 9 sama jam 11 2 kali. Jadi kira-kira demikian detikers yang bisa kami laporkan langsung dari lokasi kebakaran di rumah petak di kawasan Jalan Pisangan Baru 3 RT 06 RW 010 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Dan untuk informasi lebih lanjut nantinya perkembangannya seperti apa dan kepastian terkait dengan indikasi kebakaran atau penyebab kebakaran ini kira-kira apa, pantau terus informasi yang akan kami sajikan di laman portal kami Detik News dan juga video menarik lainnya di 20 detik. Kira-kira demikian Detikers yang bisa kami sampaikan langsung dari kawasan atau lokasi kebakaran. Baik, kita coba melipir untuk melihat kondisi apa yang kemudian menjadi penyebab susahnya atau sulitnya warga yang atau korban yang mengalami kebakaran tersebut untuk mengevakuasi diri, karena memang tadi kalau saya sudah menjelaskan atau kami menjelaskan pada titik sebelah sana di kiri frame kami memang kondisi jalan cukup sulit, begitu pula dengan ketika atau akses akan keluar ke area jalan umum ini memang cukup sempit, hanya bisa dilewati oleh 2 badan saja begitu. Lalu kemudian terdapat pintu yang ada. Ini kalau dilihat memang cukup kecil, sehingga ketika kepanikan terjadi, ini kemudian membuat korban sulit untuk mengevakuasi diri. Kita baik. Ibu warga sini, Ibu nama izin Ibu ya, saya dari Detikcom ingin wawancara Ibu, mungkin bisa ceritakan bagaimana kejadian ini. Ibu siapa namanya, Bu? Mau cerita aja, Bang. Boleh cerita Ibu kira-kira bagaimana? Ibu siapa namanya, Bu? Yang lain aja deh, Bang. Yang lain aja. Ibu boleh? Ini kan saya tadi habis belum salat subuh, sembahyang juga belum, ngaji Al-Quran. Terus bunyi tak 3 kali kadang-kadang saya gitu. Terus orang minta tolong, saya buka pintu tuh api udah gede banget deh. Dia bangunin anak saya, iya bangun yuk gitu. Bangun Mer, anak lu tarik keluar gitu, api gede no kebakaran gitu. Lari kita keluar gitu. Tapi untuk ke area titik apinya enggak? Enggak, kelihatannya dari sini aja, orang api udah gede banget. Gede banget ya. Tapi juga asamnya udah kayak apaan. Api hitam deh. Apinya gede banget. Itu doang saya lihat. Sampai itu saya bawa anak saya keluar ke empat-empatnya. Kami lari keluar di situ ke jalanan. Motor anak saya kan di situ. Saya suruh bawa motor keluar deh gitu. Nah, Ibu pada saat akhirnya kemudian ada petugas pemadam api kebakaran itu pukul berapa Ibu menyaksikan proses pemadaman? Iya, dibawa diungsi, Pak. Orang saya ngungsi ke sini. Udah lemas deh gitu. Tahu jam berapa tadi pemadam datangnya, tahu jam 5 lewat, tahu jam berapa yang nggak tahu. Boleh tahu nggak sih Bu, 4 petak yang ada di situ itu berarti apakah hunian tetap bagi korban atau itu kontrakan? Kontrakan semua. Kontrakan semua tuh yang habis tuh kontrakan semua. Ya yang rumah yang asli orang punya Yang itu dong, kelihatan. Semuanya orang dagang sayur. Ini kita juga Pemiliknya saat ini bagaimana? nggak ada ya, Pak? Nggak ada lah. Yang pemiliknya udah selesai. Oke, jadi memang pemiliknya tidak tinggal di sini ya, cuman hanya lokasi kontrakan ya. Orang yang punya rumah. Itu belum kemari orang yang punya rumah. Ibu yang Ibu tahu mungkin korban-korbannya yang selamat Nggak ada yang sempat selamat. nggak ada yang selamat. Nggak. Yang 2 rumah tuh nggak ada yang selamat. Yang selamat tuh yang rumah nomor 2 keluarga Pani. Dia bertiga beranak itu. Terus selamat itu. Itu namanya Mbak Mawar. Di sini berdua beranak. Selamat, Pak. Selamat ya. Udah. Tuh Kalau udah yang 2 rumah habis. Saat ini korban yang selamat dibawa kemana? ada tuh di Ada di situ kali. lagi ngungsi. Oh, diungsikan ke tetangga ya. Iya, tangga. Baik, Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Dalisma. Ibu Dalisma, makasih Ibu Iya, atas sama ya, Bang. ceritanya terkait dengan kejadian kebakaran yang ada di kawasan sekitar rumah Ibu ya. Iya. Ya.
Baik, Ibu makasih banyak. Ya, Iya. jadi kira-kira itu Detikers cerita atau sedikit keterangan dari warga terkait dengan bagaimana kejadian yang ada di kawasan Pisangan Baru 3 ini. Kalau kita lihat memang kawasan padat penduduk ini seperti ini kira-kira. Sejumlah warga hidup berdampingan. Jadi ketika kemudian terjadi kejadian kebakaran, ini memang cukup berbahaya begitu. Bisa saja kemudian api yang membesar merembet ke area pemukiman di samping rumah warga yang lainnya. Jadi kondisinya memang cukup sempit, area evakuasi juga cukup sempit begitu. Bukan percaya lagi jadi bisa. Habis semua itu, Pak. Habis. Oke. Baik, kira-kira Detikers demikian laporan yang bisa kami berikan langsung dari kawasan Pisangan Baru 3, Matraman, Jakarta Timur. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mengupdate informasi lengkapnya melalui portal kami Detik News dan juga video menarik lainnya di 20 Detik. Saya Frian Zikran. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda.